Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan update video terbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mind mapping dari modul yang sudah dipelajari mengenai akuntabilitas. Untuk mempermudah dalam hal belajar, apa itu akuntabilitas, perlu pemetaan informasi yang disebut mind mapping. Di sini, saya akan menjelaskan mind mapping tentang akuntabilitas. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang akuntabilitas, kita harus tahu dulu apa itu mind mapping. Mind mapping adalah pemetaan informasi di dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang. Yuk simak bersama-sama. Keep watching. Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan yang harus dicapai. Konsep akuntabilitas, kemampuan memahami akuntabilitas dari sisi konseptual teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas sebagai sebuah hubungan atau relationship. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil atau result oriented. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau request reporting. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja atau performa. Tingkatan akuntabel di bawah ada akuntabel personal, akuntabel individu, akuntabel kelompok, akuntabel organisasi, dan yang paling atas akuntabel stakeholder. Akuntabel publik terdiri dari dua, yaitu akuntabel vertikal dan akuntabel horizontal. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama. Pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, peran demokratis. Dua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional. Tiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, peran belajar. Mekanisme akuntabilitas. Kemampuan memahami mekanisme, logika, dan operasionalisasi dari akuntabilitas guna membangun terciptanya sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain: pertama, perencanaan strategis. 2. Kontrak kinerja. 3. Laporan kinerja untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabel harus mengandung dimensi. 1. Akuntabel kejujuran dan hukum. 2. Akuntabel proses. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. 1. Kepemimpinan. 2. Transparansi. 3. Integritas. 4. Tanggung jawab. 5. Keadilan. 6. Kepercayaan. 7. Keseimbangan. 8. Kejelasan. 9. Konsisten. Akuntabilitas dalam konteks 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan dan perilaku korupsi. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan. PNS akuntabel.
mempunyai perilaku PNS seperti pertama, sesuai kode etik, kedua, perilaku terkait transparansi, ketiga, perilaku tidak curang dan koruptif, empat, bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya pengguna, lima, perilaku berkaitan konflik kepentingan. Prinsip-prinsip profesi ASN yang pertama, nilai dasar, kedua, kode etik, ketiga, komitmen dan tanggung jawab, keempat, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, 5. Profesionalisme jabatan. Asas penyelenggara kegiatan terdapat 12 poin. Yang pertama, profesionalisme, kedua, proporsionalitas, ketiga, keterpaduan, keempat, delegasi, kelima, netralisasi, keenam, akuntabilitas, ketujuh, efektif dan efisien, 8. Keterbukaan, 9. Non-diskriminasi, 10. Persatuan dan kesatuan, 11. Keadilan dan kesetaraan, 12. Kesejahteraan. Berikut ini contoh implementasi akuntabilitas di tempat kerja. Dengan berangkat kerja lebih awal, sehingga dapat melakukan pelayanan publik di tempat kerja dengan tepat waktu. Mengisi absensi merupakan salah satu nilai dari akuntabilitas berupa tanggung jawab. Membuat laporan pekerjaan merupakan wujud dari transparansi. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu merujuk pada nilai konsistensi dan kejelasan. Hasil dari pekerjaan dilaporkan kepada pimpinan merupakan nilai akuntabilitas kepemimpinan. Menolak tindakan kecurangan merupakan wujud keadilan, kepercayaan, dan keseimbangan.